Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai populasi dan sampel. Pengertian populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel adalah unit-unit atau sebuah kelompok yang memiliki bentuk atau karakter tertentu yang sengaja dipilih agar dapat diambil data yang dapat digunakan dalam penelitian yang telah dirancang. Nah, populasi dan sampel itu merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian. Dengan penentuan jenis penelitian ini, peneliti bisa menemukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Menurut Mugiono tahun 2017, populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup waktu yang telah ditentukan. Nah, populasi juga berkaitan dengan data-data. Jika seseorang manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama banyaknya sama manusia. Dalam penelitian kualitatif sendiri, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya, misalnya karena keterbatasan waktu, keterbatasan dana, dan sebagainya, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Selanjutnya, pengertian populasi. Menurut para ahli, menurut Supriyadi tahun 1993, populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Selanjutnya, menurut Ari Kunto tahun 2019, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Menurut Morrison tahun 2019, populasi adalah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada perbedaan antara populasi dan sampel. Nah, apakah populasi dan sampel itu? Populasi merupakan keseluruhan dari kelompok yang akan diambil datanya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakter yang sama dengan populasi. Nah, penjelasan lebih lanjutnya yaitu populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Nah, objek penelitian itu dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Nah, terdapat perbedaan yang mendasar dalam penelitian antara populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, populasi adalah objek atau subjek yang berbeda pada suatu wilayah dan menjadi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah atau objek penelitian. Sedangkan sampel suatu bagian populasi yang dipilih oleh peneliti untuk berpartisipasi dalam suatu proyek riset. Teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Ada dua teknik sampel yang digunakan. Yang pertama ialah teknik probability sampling dan teknik non-probability sampling. Dalam teknik probability sampling meliputi 4 teknik, yaitu yang pertama, simple random sampling, yang kedua, proportional certified random sampling, yang ketiga, disproportional certified random sampling, sedangkan yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Ada teknik sampling atau non-probability sampling. Teknik ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota atau populasi yang dipilih untuk menjadi sampel.
sampling ini meliputi beberapa sampling. Yang pertama ada sampling sistematis, yang kedua ada sampling kuota, yang ketiga ada sampling eksistental, yang keempat ada sampling purposive, yang kelima ada sampling jenuh, dan keenam ada sampling snowball. Ada sampling sistematis. Sampling sistematis ini adalah teknik pengambilan sampel yang berdasarkan urutan dari setiap anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Kedua ada sampling kuota, yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Ketiga ada accidental sampling, yaitu adalah penentuan sampel yang berdasarkan kebetulan. Yang dimaksud sini yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau secara insiden bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel apabila pandangan orang yang kebetulan ditemui ini cocok untuk menjadi narasumber. Yang keempat ada sampling purposive, yaitu adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau persyaratan yang tertentu. Kelima ada sampling jenuh, yaitu sampel yang apabila ditambah jumlahnya tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh. Keenam ada sampling snowball, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang mengelinding lama-lama menjadi besar.